Iya Bu, siap Bu. Ibu kita nanti makan-makan ya? Bu Arneta bertanding berundang ya. Baik adik-adik semuanya, saya panggil adik-adik aja ya. Kebetulan saya di sini guru ya, jadi sebelum itu izinkan saya mengecek kesiapannya dulu. Kalau misalkan di jam saya itu adik-adik harus rapi, terus nggak ada sampah satupun. Kalau misalkan ada sampah nanti belajarnya kita tunda dulu, ya harus bersih. Udah bersih belum? Coba dicek. Ini kan di pinggir saya sampah semua Bu. Di mana? Ada sampah? Di pinggir-pinggir saya ini sampah-sampah semua. Banyak nyamuk Bu. Jadi juga pakai sampah. Nah DBD kan itu mengganggu kesehatan kita, benar nggak? Ya Bu. Ya, baik. Banyak comberan Bu. Sebelum kita lanjut pada materi ya, mungkin nanti kita ada perkenalan dulu ya. Jadi untuk KM-nya di kelas ini siapa? Boleh disiapkan dulu. Maria, kenapa? Udah sarapan belum sangat? Tadi kan jangan buru-buru. Ya, silakan. Kemarin udah keluar. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Buruk Bu. Kita dikasih jajan sama Ibu. Orang tua. Baik enggak? Kabarnya nih, lemes amat. Belum makan dari kelas 1 SD Bu. Bukannya tadi kan istirahat ya? Udah dikasih waktu kan itu buat makan. Gak punya uang buat jajannya Bu. Jadi nanti yang bisa jawab terus saya di belakang ya. 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 Oke, kemarin kalian katanya sudah belajar mengenai tentang Pancasila. Ada yang tahu nggak sih Pancasila itu apa? Ada yang bisa jawab? Dasar negara. Coba berikan pengertiannya. Pancasila itu apa? Kalau misalkan ada, nanti saya kasih nilai tambahan ataupun reward di belakang. Pasti nanti kita OTW lah ya. Ayo Pancasila. Ada yang tahu Pancasila? Pengertian Pancasila? Saya Bu. Iya, Maria silakan. Panca itu 5, sila itu dasar, berarti 5 dasar. 5 dasar. Di kelas ini pada hafal semua kan Pancasila? Hafal Bu. Lupa. Kok lupa? Kalian kan dari SD udah belajar tentang Pancasila. Nah ini adalah hal yang wajib dan mendasar yang perlu kita ketahui. Ya, nanti kalau misalkan ibu bahas satu persatu nilai-nilai Pancasila kan lama ya. Kan ada tuh pelajaran peminatannya. Nanti kalian harus minta dipelajari satu gurunya. Ya, siap? Nah, karena memang di nilai-nilai dasar Pancasila itu kan mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara. Maka kita pada pertemuan hari ini akan melanjutkan terkait apa? Bisa dibaca Diana? Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, kita hari ini akan membahas terkait kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian hak dan kewajiban. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang ketiga, kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang terakhir adalah penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas yang pertama tadi tentang pengertian hak dan kewajiban warga negara. Boleh minta dibacakan siapa ya? Tari. Boleh. Siapa? Sari. Oke. Pengertian hak dan kewajiban warga negara. Jadi hak warga negara adalah hak yang diterima setiap manusia yang berada pada satu negara tertentu dan dibatasi dengan adanya aturan yang berlaku. Contohnya, coba seperti paham gak nih hak warga negara? Contoh, kita sebagai pelajar nih memilih hak, bener nggak? Memilih hak, bener nggak? Coba apa contohnya? Belajar hak mendapatkan pendidikan. Nah di sini
mendapatkan suatu hak, maka kita hak itu dianggap sebagai kewajiban. Misalnya hak kita mendapatkan pendidikan, ya pemerintah sudah memberikan pendidikan yang gratis, maka kewajiban kita sebagai negara atau warga negara yang baik jangan sampai belajarnya tidak benar. Seperti misalnya Cung di sini yang kerjanya hanya pacaran. Uji Bu. Ada Sari, Uji Bu. Sari Bu, Sari. ada lagi yang pacaran. Uji. Kalau misalkan adik-adik melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah konstitusi ya, karena misalnya kalau misalkan pacarannya lebih gitu, kadang kan banyak sekali kasus-kasus yang kita temukan, benar nggak? Contohnya apa Bu? Apa? Contohnya apa? Contohnya? Pacaran yang uji contohnya apa Bu? Nah, masa sih nggak tahu kan sekarang itu era digital ya, bener nggak sih? Ya, kalau misalkan Aku nggak punya HP Bu, dia hanya ngaji terus. seperti pelecehan seksual, itu adalah hal-hal yang perlu kita hindari. Makanya Aku hindari Bu. nah itu karena kan masih banyak kasus-kasus yang terjadi di saat ini. Kan Pelecehan seksual. kita punya hak buat pacaran Bu. Iya Bu. Nah, berpacaran boleh lah. Adik-adik berpacaran untuk memberikan semangat ya, bener nggak? Tapi pacarnya yang sewajar. Kalau pegangan tangan boleh nggak Bu? Boleh. Tapi kalau segi agama nggak boleh, soalnya di sini ada fadilah urusan potong nanti dikasih. Jadi sebenarnya kalau pegangan tangan Nggak boleh. Oke, sebelum lanjut tentang hak dan kewajiban, udah paham belum? udah Bu. Apa itu hak dan kewajiban? Udah ya? Oke, next. Nah, yang kedua adalah aplikasi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Di mana Pancasila berasal dari dua kata yang tadi telah disebutkan oleh Maria. Bahwasanya Pancasila itu artinya ilmu dan Sila itu artinya adalah asas, ya. Jadi ada 5 tadi kami sampaikan. Nah, Pancasila juga merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya setiap aktivitas kehidupan kita itu harus berdasarkan dengan kemanusiaan. Kita belajar dituntut untuk bisa memanusiakan manusia. Jika ingin diperlakukan baik, maka kita harus berbuat baik belum? Berusaha ya. Setiap harinya kita harus ada perubahan menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya nilai Pancasila ini dikategorikan menjadi 3. Di mana yang pertama adalah nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praktis. Oke, dilanjut ya. Nah, selanjutnya adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Nah, kita membahas terkait sila-sila Pancasila, karena tadi kan sudah disebutkan ada 5, di mana apa saja sih contohnya hak dan kewajiban pada sila pertama, sila kedua, sila ketiga sampai dengan sila kelima. Nah, untuk sila pertama yaitu apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, di mana menjamin bebas menurut agamanya masing-masing. Karena di negara kita ada 6 macam agama, maka kita perlu memiliki kepercayaannya satu, ya, maksimal satu aja, ya. Jangan sampai ada 2 ataupun 3. Nah, itu kalau misalkan kita menemukan teman yang berbeda agama, maka sikap yang perlu kita lakukan seperti apa? Toleransi itu apa? Saling menghargai. Ya, jangan sampai saling mengledek, Boleh nggak kita Tuhannya ada 5? nggak boleh. Jadi kepercayaan hanya satu ya. Tuhannya itu satu. Kalau misalkan di kelas ini mayoritas apa? Agama Islam. Nah, yang kedua, adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum serta mendapatkan jaminan dan perlindungan. Ya, tentu kita sebagai warga negara mendapatkan kedudukan dan perlindungan hukum. Ya, kalau misalkan nih teman-teman, amit-amit ya, terjadi kecelakaan gitu di jalan raya, pasti teman-teman mendapatkan perlindungan hukum seperti jasa harga. Jadi setiap perlakuan aktivitas yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan gitu,
aturannya, kita ada hukumnya. Jadi jangan sampai nih kita melakukan hal-hal yang mencerobohkan. Baik, yang ketiga adalah kesatuan Indonesia. Di sini adalah rela berkorban untuk kepentingan orang lain tanpa pamrih. Ya, jadi kita kalau misalkan ngeliat nih temannya lagi kesusahan, lagi mendorong motor, jangan sampai terobos aja gitu. Kita perlu menolongnya, ya. Terus kalau misalkan kita menolong, jangan sampai minta balasan, ya. Oke, selanjutnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebiasaan dalam memusyawarahkan perwakilan. Nah, di sini contohnya adalah hak kebebasan berpendapat, berorganisasi serta berpartisipasi dalam pemilihan umum. Contohnya apa coba kalau di kelas? Berpartisipasi dalam pemilihan umum, memilih ketua, memilih OSIS, Bu. OSIS juga. Nah, nanti kalau misalkan kita nih sebagai pendidik, seorang pendidik ya harus bisa beradaptasi di sosial, harus bisa bergotong royong gitu ya. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya memberi pertolongan kepada semua tanpa pilih kasih dan berlaku adil terhadap teman. Kalau misalkan ada temennya nih yang kesusahan, jangan sampai pulang pilih. Jadi harus berperilaku adil gitu. Nah, karena memang hari ini saya itu tadi ada WA yang dari kepala sekolah. Kalau tadi kan kita akan membahasnya banyak sekali ya, karena ada WA, jadi kita untuk pembahasan selanjutnya dibahas pada pertemuan selanjutnya gitu. Nah, mungkin saya berharap kepada adik-adik semua, ini ilmu yang benar-benar kita harus pahami. Selain daripada pahami adalah harus bisa mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu ibu percaya kepada adik-adik bisa mengimplementasikan tentang hak dan kewajiban warga negara ya. Jadi karena memang di sekolah kita itu banyak sekali acara ya, program-program, maka dari itu khawatir minggu depannya juga gitu ya akan ada UAS ulangan, maka ibu akan memberikan tugas, mohon dicatat ya, dikeluarkan buku sama pulpennya. Baik, untuk soal yang pertama itu ditulis apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara. Udah? Yang kedua, mengapa hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan? Udah? Yang ketiga, apakah Pancasila mengatur hak dan kewajiban warga negara? Ya, ini 5 ya, karena satu poinnya itu kan 20 ya. Jadi kalau misalnya betul semua itu 100, nanti ada keterima di dalam buat kalian. Itu diingat aja kalau misalnya saya lupa, Bu, mana ritnya gitu ya. Oke, kalian setiap negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Udah? Dan yang terakhir adalah bagaimana hak dan kewajiban warga negara dalam nilai Pancasila yang terwujud. Oke, mungkin hanya itu yang dapat ibu sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan sampai kita melupakan jas merah. Apa tuh jas merah? Jangan lupakan sejarah. Yang perlu kita lupakan adalah hanyalah mantan. Oke.